والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. Waradan meriwayatkan Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Waradan telah meriwayatkan Al-Baihaqi, Imam Ahmad Al-Baihaqi rahimahullah, muhaddis punya Sunan Al-Kubra. Banyak yang dulu mengarang Al-Baihaqi, mengarang mana Syafi'i. Memang Al-Baihaqi itu termasuk kita Syafi'i. Warwadan telah meriwayatkan Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi rahimahullah, kepada hadis khutabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta asma'al awatiqa fi quburi. Khutbah telah khutbah kepada kami Rasulullah sallallahu hatta asma'a, sehingga memberikan pendengaran ialah Rasulullah al-awatiqa kepada beberapa gadis-gadis fi qudurihinna, di dalam kelambu-kelambu mereka. Gadis-gadis yang dalam kelambu rumah mereka itu dengar min tariqil mu'jizah. Enggak ada speaker zaman itu. Khutbah di mimbar Madinah enggak pakai speaker. Itu gadis-gadis yang di kelambunya, di kelambu rumahnya dengar. Itu min tariqil mu'jizah. Kalau kita kan ada speaker. Gak ada speaker, tapi dengar semua itu gadis-gadis yang ada di kelambu rumah mereka. Khutbah berkhutbah kepada kami Rasulullah SAW hatta asma'a, sehingga memberikan pendengaran ialah bagi Rasulullah al-awatiqa kepada beberapa wanita-wanita gadis fi khudurihinna, di dalam kamar mereka yang tertutup dengan kelambu, namanya itu. Kamar yang tutup dengan kelambu, nggak ada speaker, itu gadis-gadis mendengar. Itu bagus. Warwadan telah meriwayatkan hadis Abu Nu'aim, Imam Abu Nu'aim. Warwadan telah meriwayatkan hadis Abu Nu'aim, Imam Abu Nu'aim rahimahullah. Annahu, balasunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, itu berkata Nabi linnas pada manusia, yaumul Jum'ah, di hari Jumat, alal mimbar, atas mimbar. Warwadan telah meriwayatkan Abu Nu'aim, ya Imam Abu Nu'aim, annahu, pada sunnah baina Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, itu berkata baina Nabi linnas kepada manusia, yaumul Jumat, di hari Jumat, alal mimbar. Kata Rasulullah, jelas, ujulusu, kalian duduk, ujulusu, duduk. Pasami, maka mendengar kepada baina Rasul Abdullah bin Ruahah, ialah sahabat Abdullah bin Ruahah. Bahwa yang mana Abdullah bin Ruahah? Di Bani Tamim, itu ada di Bani Tamim, di Yaman. Rasulullah khutbah di Madinah, di Yaman dengar Bani Tamim. Bani Tamim itu di Yaman, kabair di Yaman kedengaran. Sampai di Madinah sampai ke Yaman khutbahnya kedengaran. Ini kan min tariqil mu'jizah. Wasami'a, maka mendengar pada baginda Nabi Abdullah bin Ruahah, ialah sahabat Abdullah bin Ruahah yang mati syahid waktu perang Mu'tah.
berangkat perang Mu'tah syariah yang terbesar di zaman Rasulullah. Kalau Zaid bin Harithah kena musibah, maka amirnya diganti Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far kena musibah, maka amirnya Abdullah bin Rawaha. Kalau kena musibah juga, silahkan para sahabat bikin amir darurat untuk meneruskan. Akhirnya nyata Zaid bin Harithah gugur syahid. Pegang bendera cakap gugur syahid. Pegang lagi Abdullah gugur syahid. 3 panglima perang juga gugur. Dia musyawarah darurat. Akhirnya dipilihlah sahabat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu amir yang keempat. Terus ditata perang semangat dan menanglah. Keterangan diperkirakan sahabat itu kan berangkat 3.000 orang. Di sananya ratusan ribu. Orang-orang Romawinya ratusan ribu kalah. Ini termasuk ini gugur syahid waktu perang Mu'tah. Masuk amir yang ketiga ini. Ini waktu Abdullah bin Rawaha ada di Bani Tamim di Yaman, Rasulullah khutbah di Madinah kedengaran. Khutbah di Madinah kedengaran sampai Yaman. Kan berapa ribu kilo itu. Wa huwa yang mana pun Abdullah bin Rawaha fi Bani Tamim, ada di Bani Tamim, bin Ardil Yaman. Fajalasa maka duduk Abdullah bin Rawaha, maka duduk karena dengan lusuh. Fajalasa maka duduk ialah Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu, maka di dalam tempatnya Abdullah bin Rawaha ada di Bani Tamim, fi Ardil Yaman. Warada mengatakan Ibnu Sa'din inilah Imam Ibnu Sa'din. Nah, Ibnu Sa'din ini punya Tabaqat. Kitab Tabaqat itu sampai kalau nggak salah 14 jilid. Tabaqat Ibnu Sa'din ini perlu ini. Kita katanya jarang ada di sini. Ini Tabaqat Ibnu Sa'din ini menerangkan perawi hadis. Jadi Tabaqat Ibnu Sa'din, terus tabaqatnya Imam Syamsuddin Ad-Dahabi yang diringkes oleh Imam Al-Asqalani. Nah ini sebenarnya perlu kalau orang-orang yang imahnya besar dalam hadis, karena situ rawi diterangkan banyak. Al-Kamil di Du'afa Rijal 8 jilid punya. Mana-mana hadis yang rawi yang fiqh ini siapa saja. Berapa puluh ribu fiqh dan berapa ratus ribu yang lemah. Itu ada. Ratusan ribu yang lemah. Termasuk Abu Hanifah itu lemah dalam hadis di situ. Walaupun Abu Hanifah itu paling alimnya fikih fil Arab, tapi dalam sanad hadis di situ lemah hadisnya. Lemah hadisnya. Waradan wa Ibnu Sa'din rahimahullah annahu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah itu khutbah yang Nabi di Mina, ada di Mina itu waktu haji. Fafataha maka membuka Allah ya Allah asma'ahum kepada pendengarannya para sahabat. Fafataha maka membuka Allah ya Allah asma'ahum kepada pendengaran para sahabat. Fasami'u maka pada mendengar dari para sahabat kepada baina Nabi. Fataha maka membuka Allah ya Allah asma pada pendengaran para sahabat radhiyallahu anhu. Fasami'u maka pada mendengar ialah para sahabat kepada baina Nabi. Wahum yang mana para sahabat di manazilihim itu ada di rumah-rumah para sahabat. Jauh berpuluh-puluh kilo, tapi masih dengar. Ya. Padahal enggak pakai sepeda. Ulama-ulama dulu juga dalam majlisnya dulu puluhan ribu orang tak pakai sepeda dulu. Dengar. Tadi
min tariqil karamah, min tariqil ma'unah, wa inna nabi min tariqil mu'jizat. Wahum yang mana pun para sahabat radhiyallahu anhum bi manazilihim, itu ada di rumah-rumah para sahabat yang jauh daripada Mina. Sudah antara selesai ialah Roa Ibnu Sa'id. Wa amma unuquhu, adapun leher bagian belakang, unuk ini leher bagian belakang. Wa amma unuquhu, adapun leher bagian belakang. Baina Nabi sallallahu alaihi wasallam fa fi hadits Hindun bin Abi Hala. Di dalam hadisnya Hindun bin Abi Hala. Hindun bin Abi Hala ini anaknya Khadijah. Jadi anak tirinya Rasulullah. Jadi Khadijah nikah dengan Abi Hala, punya anak Hindun. Hindun ini orang lelaki, ini bukan orang perempuan. Hindun ini lelaki. Kalau kita kan Hindun kan perempuan. Orang Arab itu ada Hindun yang lelaki, ada Hindun yang perempuan. Kalau Hindun yang suaminya Muawiyah, ibunya Muawiyah, istrinya Abu Sufyan itu perempuan. Kalau Hindun ini Hindun Mujahala laki. Wa amma unuquhu, adapun lehernya bagian Nabi, leher belakang, bagian belakang leher sini, belakang. Leher yang bagian piringan, pan ini belakangnya. Wa amma unuquhu, adapun lehernya bagian Nabi, leher bagian belakang sallallahu alaihi wasallam. Fa fi hadits Hindun bin Abi Hala, maka dalam hadisnya ini Hala, karena berada unuquhu, ialah leher bagian belakang Nabi, jidatum yatin, itu seperti putihnya jidatum yatin, itu seperti putihnya kayu, fi sofail fiddah, di dalam bersihnya perak. Di leher Rasulullah ini putih yang indah. Jidatum yatin, itu seperti putihnya kayu, fi sofail fiddah, di dalam bersihnya perak. Al-jid al-unuq, itu maknanya leher belakang. Wa dumya as-surah, itu rupa minal ajid, kayu. Wasyubbiha, maka disebutkan unuquhu, ialah leher belakangnya Nabi, bijidid dumya, dengan putihnya kayu, fil istiwa, di dalam rata, waktul dan panjang, wal i'tidal dan sedang. Fil istiwa, di dalam rata, waktuli dan panjangnya, wal i'tidali dan sedang. Wa dhurafi syakli, dan beberapa keindahan bentuknya. Wa dhurafi syakli, dan beberapa keindahan bentuknya, wal hayati, dan tingkahnya. Wabil fiddah khabarun ba'da khabarin, khabar sunnah khabar lakana. Wa huwa, adapun kata-kata kana unuquhu jidatum yatin fi sufail fiddah. Wa huwa, adapun kata-kata kana unuquhu jidatum yatin fi sufail fiddah, isyaratun, itu isyarah, ila bayadi raqabatihi, kepada putihnya lehernya Nabi. Kalau raqabah ini leher kan, kiri kanan raqabah ini raqabah. Kalau unuk ini leher belakang. Kalau raqabah itu leher kanan, leher kiri, namanya raqabah ini. Lah unuk ini leher belakang. Semuanya indah semua.
Wa huwa adapun kata-kata kana unukuhu jidadum yatin fi safail fiddah isyaratun itu isyarah ila bayadi raqabatihi kepada putihnya lehernya Nabi, leher bagian kanan dan bagian kiri. Wa ila anna bayadahu dan pada sesungguhnya putihnya unuk karena itu berada ialah bayadahu putihnya unuk. Unuk itu leher belakang. Ghayatus sofa itu puncaknya bersih, kuning bersih, indah. Wa amma yaduhu adapun tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma yaduhu adapun tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad usifa maka telah disifati ala yaduhu kama seperti keterangan fi iddati turuqin di dalam bilangan beberapa riwayat hadis. Bi annahu dengan sunnya Kanjeng Nabi sya'nal kaffain itu tebal dan lebarnya telapak tangannya. Telapak tangannya ini lebar dan tebal. Bianna Nabi sya'nul kafain itu lebar dan tebalnya telapak tangan dua. Ai goli zu asabihima, berarti tebal-tebal jari-jarinya kafain. Wa bi annahu dan sunnya Kanjeng Nabi abalu dzira'ain itu besar kedua lengannya. Lengannya juga besar, telapaknya lebar, tebal. Wa bi annahu dan sunnya Kanjeng Nabi abalu dzira'ain itu besar. Besar kedua lengan, rahbul kaffain dan lebar kedua telapak tangannya. Ada Sayyidina Ali man ra'ahu habah wa man acarahu ahabbah. Kalau orang melihat Rasulullah kejauhan takut, wibawanya luar biasa. Tapi kalau mau asyarah hidup bareng cinta. Akhlaknya semuanya halusnya apa? Man ra'ahu habah wa man acarahu ahabbah. Orang melihat Rasulullah kejauhan takut. Oh indahnya, ada jalalahnya keagungan. Wa man ajrahu hidup bareng bersama cinta. Begitu halusnya, begitu sayangnya, begitu serba mengasuh, mengasah. Maka termasuk kita orang-orang beruntung, termasuk kita orang yang mengimani beliau alaihi salatu wassalam, mencintai beliau, bersalawat pada beliau, beruntung. Hanya memang iman kepada Allah tidak diterima kalau tidak beriman kepada baginda Muhammad. Tidak diterima. Harus dua-duanya. Wa bi annahu dan sunnah Nabi ablu dzira'ain itu besar kedua lengannya, rahbul kaffain dan lebar kedua telapak tangannya. Wa sifat dan sifati aidan anna yadahu ialah sunnah tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-yanu itu lebih halus minal harir daripada sutra wad-dibaji dan sutra yang tebal. Tangan Rasulullah itu lebih halus daripada sutra, iya, lebih halus. Maka orang yang pernah berjabatan tangan Nabi itu tidak akan terasa hilang halusnya sampai matinya dia. Saya pernah jabatan, nggak hilang sampai detik ini, masih terasa saja, nggak hilang sampai mati itu masih. Aliyal minal harir wad dibaj. Sifat dan sifati aidan dengan juga anna yadahu ialah tangannya baina Nabi sallallahu alaihi wasallam alyanu itu lebih halus minal harir daripada sutra
wadibaji dan sutra yang tebal. Ada sutra yang tipis, ada sutra yang tebal. Dua-duanya halus semua itu, dan halusnya beda. Kalau sutra yang tipis halusnya begini, kalau sutra yang tebal halusnya lain lagi. Itu Rasulullah itu tangannya seperti itu. Wa brodu dan lebih dingin minat salji daripada es. Tangannya dingin. Wa brodu dan lebih dingin minat salji daripada es. Wa tiyabun lebih harum apanya rihan baunya minal miski daripada minyak misik. Hanya waktu Said Ali Thayyib datang ke Garut, datang ke Jawa Barat ini kan tanya Ki Usman Domiri bersalaman, ini bau harumnya seperti bau harumnya Rasulullah. Kan saat itu datang ke sini kan disuruh Rasulullah Qadha, suruh datang ke Jawa Barat ini untuk mentalkin 5 orang. Masuk Usman Domiri, Badu Zaman Garut, Ki Abbas, Ki Akyas, itu satu lagi siapa? Ki Akyas yang terakhir. Banyak Ki Usman Domiri. Loh, kok ini tangannya mirip Rasulullah harum? Harum disuruh Rasulullah. Usman Domiri. Usman Domiri kan sudah menguasai 27 Toraikoh sebelum Tijani. Bukan memimpin perang itu Usman Domiri. Ketemu Sayyid Ali, ya luntur aja, luntur. Sayyid Ali itu disuruh Rasulullah datang ke Jawa. Allah Tayyib Al-Hasan As-Sufyani. Watyabun lebih harum apanya rihan baunya minal miski daripada minyak misik. Wala yunafi wallah.